Yugi Bayu. Gimana para nongki? Apa kabar nih semua? Semoga semua pada sehat-sehat ya. Amin. Di tengah cuaca yang panas terik, Ya, hujan, panas terik, hujan. bener, lagi gak menentu semuanya. Semoga bisa jaga kesehatan dengan baik. Betul, amin. Dan pokoknya siap-siap karena kalian akan tercengang dengan berita yang satu ini. betul. Ini berita yang mencengangkan, sedih, pilu. Pokoknya campur aduk nih bikin Iya. kagetnya. Bener, siapa yang gak tahu pemuda bernama Tiko? Salah satu channel YouTube namanya Bang Brave TV meliput rumah kosong terbengkalai, Ya, mewah, ya. gede. Kelihatannya dari luar tuh kayak rumah kosong ditinggalin gitu aja. Ya, bahkan ada sampai tumbuhan, semua beneran rumahnya tuh ketutup gitu ya. Tutup. Kayak kelihatan emang horor banget sih Iya. emang kalau ngeliat dari depan. Tapi ternyata di dalamnya ada tinggal 2 orang, ibu dan ibu anak, dan anak, yaitu Tiko dan ibunya, Bu Eni. dan ibunya diduga ODGJ. Jadi memang sulit menerima orang datang ya. Katanya tiap ada orang datang dia ngamuk, teriak-teriak, ngelempar-lempar barang dan lain sebagainya. Yang mencengangkannya lagi, di rumah itu tanpa listrik dan air. Iya, Coba betul. gimana dia bisa bertahan hidup tanpa listrik dan air? Rumahnya gede banget loh, bener-bener gedong banget. Iya betul. Pada tahun 2011 atau 2013, kedua orang tua Tiko tuh bercerai saat Tiko berumur 12 tahun. Ya, sekitar Sekitar 12. umur 12 tahun. Nah, bapaknya Tiko ini meninggalkan Tiko dan ibunya hanya berdua saja di rumah mewah itu. Kabarnya katanya itu yang membuat ibunya itu jadi depresi Betul. ya. Terus awalnya ngomong-ngomong sendiri sampai sekarang jadi super gampang marah-marah. Sampai katanya didiagnosa skizofrenia. Oh iya. Tuh. Kalau misalnya dia ibunya depresi sampai diduga ODGJ, terus si Tikonya itu dari kecil ngurusin ibunya, kira-kira dia bertahan hidupnya gimana ya? Untuk bertahan hidup, Tiko ini mengandalkan air hujan. Air Dia hujan? nampung di ember gitu, Mpok. Di Oh. ember, habis itu dia saring, baru dia gunain buat Waduh, keperluannya. Gak kebayang deh, gimana kalau nggak hujan? Itu Iya dia, kan? Mpok. Gimana kalau nggak hujan? Terus kayak dia melakukan, maksudnya buang air, itu gimana coba? Kita Iya. kayak nggak kepikiran gitu loh. Harus bertahan hidup di rumah. Emang apalagi kalau ngelihat rumahnya itu ya, kondisinya itu emang sedih banget sih. Sedih Emang. banget. Masalahnya tuh tanpa listrik bener-bener gelap. Iya. Karena ibunya tuh gak suka juga, Mpok, sama cahaya terang. Oh, mungkin karena kondisinya itu Iya. ya. Terus itu juga tuh kayak sedih banget pas yang Tiko memperlihatkan album-album foto pas dia waktu kecil. Ternyata dia memang sempat hidup enak ya. Iya, betul. Tiko ini sebenarnya berasal dari keluarga kaya raya, Mpok. Oh, awalnya. keluarga kaya raya. Iya. Berarti bapaknya bisa dibilang bos lah ya. Iya, bapaknya adalah bos Dan katanya ibunya itu sekretaris bosnya. sekretaris ya katanya ya. Betul. Wah, menarik banget nih. Jadi ketika si bapaknya ini pergi dari rumah, mungkin ibunya terlalu terpukul gitu ya, dan Betul. sampai nggak bisa survive, dan akhirnya Tiko yang harus ambil alih buat bertahan hidup Betul. sambil merawat ibunya. Nah, Tiko ini berusaha tegar untuk ibunya, berusaha survive dengan berdagang, Po. Oh, dagang ya. Dagang. Tiko ini jualan cilor. Oh, berarti dari dia telur kecil ya. gulung. Iya. Wah, Sampai akhirnya sekarang tuh Tiko diangkat sama RT jadi satpam kompleks. oh sekarang udah jadi satpam kompleks Iya, ya. betul. Ya, alhamdulillah ya kalau misalnya dia udah ada Alhamdulillah. seenggaknya pemasukan supaya dia bisa bertahan hidup. Iya, betul. Tapi berarti bayangin aja dia dari SMP, berarti ya kan sekitar 11 tahun dari sekitar SMP Iya, kan? SMP Sekolahnya kelas tamat 2. gak ya? Tiko nih putus sekolah di SMP kelas 2. Cuman sekarang lagi ambil paket SEPO, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Dia punya kesempatan lah ya untuk seenggaknya memperjuangkan pendidikannya. iya, bener sembari merawat ibunya. Emang hebat banget ini si Iya. Tiko ini. Gak Bener. kebayang sih, apalagi dia sendirian dan gak ada keluarga lain ya. Iya, Po. Jadi Jadi cuma anak semata wayang juga ya. dia anak semata wayang, dan semenjak bapaknya pergi itu tidak ada keluarga yang menghubungi dia sama sekali sampai detik ini. Iya. Tetangganya membantu atau enggak ya? Sempat tetangga ingin bantu, Iya. cuman
Tiko dan ibunya tuh menolak. Oh menolak. Mungkin Iya. karena ibunya, kondisi ibunya yang Betul. sulit menerima orang itu juga ya, karena terus juga katanya cuma kalau misalnya penerangan itu lilin doang ya Iya, katanya. lilin doang po. Jadi mungkin biar nggak gelap-gelap banget kali ya. Jadi dipakai lilin yang nggak gitu terang, nggak gitu. Iya. Tapi semenjak viral, gimana nih? Mungkin udah lebih baik kali ya? Nah sekarang kondisinya tuh rumahnya udah mulai rapi po, karena dilakukan pembersihan oleh tim damkar. Bagus deh kalau gitu ya. Betul, tanaman udah dipangkas-pangkas, udah dicabut-cabutin. Iya. Tapi itu emang sebuah ini juga sih, Tiko walaupun hidup susah gitu dan lain sebagainya, dia katanya nggak mau jual rumah ya katanya. Iya betul. Karena peninggalan orang tua memang seberharga itu gitu rumah itu. Si Tiko mungkin kayak kenang-kenangan masa kecil kali ya. Memang sedih banget loh ngelihat albumnya itu. Iya betul. Dan katanya papanya ninggalin dia pas usia berapa? Ayahnya sekitar 70 tahun. Pas ninggalin dia sekitar 70 tahun itu. Berarti sekarang sekitar umur 80 tahunan po. Oh 80 tahunan ya kalau punya umur panjang. Iya betul. Keberadaannya juga gak tahu ya? Gak tahu sama sekali po. Jadi Tiko juga gak punya nomor telepon. Gak tahu alamatnya. Bener-bener hilang kontak gitu aja. Iya. Cuman di salah satu akun gosip, yaitu Lambe Gosi Ip. I-nya ada 2. Iya betul. Itu memposting foto sebuah nisan bertuliskan nama ayah Tiko. Jadi di album foto yang di channel Bang Breu TV itu ada nama dari ayah Tiko. Lalu netizen Indonesia yang dengan banget. Kehebatannya ya. Betul. Soalnya katanya si Tiko emang udah nyari-nyari papanya juga dan sampai dia di titik yang pasrah gitu. Karena dia udah capek gitu. Tapi mungkin netizen juga pengen bantuin ya. Iya bener. Akhirnya ketemulah sama batu nisan bertuliskan nama ayah Tiko ini. Dan kita gak tahu ya kebenarannya apakah memang benar. Cuma kalau memang ya turut berduka cita ya untuk Tiko dan Bu Eni. Ya semoga sekarang setelah viral dan banyak bantuan dari mana-mana, mungkin semoga kehidupannya jadi lebih baik ya daripada sebelumnya. Soalnya katanya Bu Eni juga udah dibawa sama dinas sosial ke rumah sakit jiwa. Betul kok. Beredar juga video Bu Eni dirawat dengan senyum. Udah senyum. Udah gak marah-marah lagi. Enggak, udah ketawa. Udah lebih tenang ya di rumah sakit sekarang. Memang sudah lebih baik lah ya untuk Ibu Eni. Dan semoga buat Tiko juga lebih baik ke depannya gitu. Nah, karena kita udah bahas nih ini itu tentang si Tikonya, sekarang kita mau bahas kira-kira yang menarik dan yang aneh dan yang mungkin terjadi atau konspirasi-konspirasi yang mungkin bisa terkuak dari adanya kasus ini. Betul. Kalau dari kamu kayak ada sesuatu yang kamu kepo gak? Jadi Po yang Lilis bingung tuh, kenapa dinas sosial tuh nggak tahu kalau misalkan ada orang yang tinggal di dalam rumah terbengkalai tanpa listrik, tanpa air bersih. Itu nggak ketahuan gitu sama dinas sosial. Dan rumah sebesar itu dan di Jakarta pula. Betul, di kota. Bayangin. Ibu kota. Gimana dengan kasus yang sama di desa pelosok? Benar. Itu udah pasti kemungkinan nggak ketahuan juga Po. Wah iya sih, kayak kalau udah mikir-mikir kayak gini emang banyak kemungkinan yang mungkin terjadi sih kayak betul. Contohnya. Dan katanya kabarnya si Tiko sama si ibunya ini sampai nggak punya identitas loh. Iya betul. Bahkan RT-nya pun nggak tahu nama panjang Tiko siapa, nama lengkap ibunya itu siapa nggak tahu. Waduh. Pas diwawancara RT-nya katanya sudah sempat ditawarkan tapi menolak. Betul. Gitu. Sempat juga mau dibawa ke rumah sakit tapi Tiko menolak karena mikir ibunya sudah terlalu sakit parah ini, depresinya. Mungkin karena dia juga susah ketemu ibunya kali ya kalau misalnya dibawa ke rumah sakit. Bisa jadi Po. Karena Tiko nih pengen banget selalu merawat ibunya. Iya, udah dari kecil soalnya berdua doang ya. Betul. Tiko cuma punya ibunya gitu. Emang berbakti banget ya Tiko. Banget. Ya, sangat disayangkan sekali ya. Betul. Selama 11 tahun loh. Hal-hal kayak gini bisa kejadian gitu. Terus juga nih yang menarik nih, kalau misalnya
tadi kan kita sempat lihat postingan yang batu nisan bertuliskan nama ayahnya Tiko di akun Lambe Gosip. Pas kita scroll ke bagian komenannya, ada yang bilang nih, apa tuh, Po? begini nasib istri kedua, deritanya ada aja. Semangat ya Tiko, bahagiakan ibumu, semoga lekas pulih. Banyak yang support juga. Oh, wah. Jadi katanya ibunya adalah istri kedua. Istri kedua. Ya? Oh. Karena kalau kita pikir-pikir juga, ini nggak tahu sih ya, cuma secara pemikiran kita aja gitu ya. Katanya papanya baru ninggalin Tiko ketika usia 70 tahun. 70 tahun kan. Saat itu juga Tiko masih berusia 12 tahun. 12 tahun. Betul. Dan ibunya memang terlihat masih muda juga kan. Ya perbedaan kan? umur Perbedaan umur lumayan yang jauh ya, lumayan Po ya. jauh. Dan kayak ditinggalkannya juga setega itu gitu. Ya kan? Kayak ditinggalkan secara tiba-tiba Iya, gitu. Betul. Walaupun waktu itu katanya si Tiko cerita bapaknya sempat balik lagi ya setahun kemudian. Iya, setahun kemudian. Tapi cuma nginep 1 hari aja, satu Po. hari. Coba. Nah, semenjak itu diputuslah listrik, air gak ada semenjak itu. Wah, ini memang misteri banget ini ya apa yang terjadi dengan mereka ya. Nah, kalau menurut para nongki-nongki nih gimana nih tentang kasus ini? Kayak pikiran nongki tentang kasus ini atau mungkin apa yang terjadi. Pokoknya komen aja lah ya. Atau ada yang janggal nih dari berita-berita tentang Tiko ini. Benar. Coba para nongki komen ya di bawah. Diskusi juga di sana. Menurut para nongki gimana sih kasus ini? Iya, soalnya emang menarik banget. Ada lagi nih yang komen. Yang ditakutin adalah nanti akan bermunculan keluarga-keluarga yang ingin merebut rumah atau warisan. Wah, bisa jadi sih ya, bisa jadi karena memang banyak kejadian kayak gitu soalnya. Betul. Pas kita lihat yang video di Bang Breo aja emang gede banget ya rumahnya. 2 lantai. Dan dia masih mempertahankan dan gak mau menjual. Tapi kita gak tahu ya, semoga dengan viralnya dia ini banyak yang dukung dan banyak yang melindungi Tiko dan ibunya juga. Betul. Alhamdulillahnya juga Bu Eni semakin membaik. Kesehatan jiwanya semoga terus membaik setiap harinya. Ya, kalau dilihat-lihat juga memang perilaku Tiko juga anak baik-baik banget. Betul. Ya. Sangat berbakti kepada berbakti, ibunya. ngomongnya juga bijak, halus, terus memang kelihatan pinter gitu ya. Betul. Ya, pokoknya sehat-sehat buat Tiko, buat dan keluarga, buat Ibu Eni. Buat Ibu Eni. Ya. Nongki-nongki jangan lupa komen di bawah yang tadi, yang mungkin nongki-nongki punya sesuatu yang mau disampaikan atau nongki punya fakta-fakta lain terkait Tiko dan Bu Eni yang lebih mencengangkan mungkin. Betul. Bisa langsung di komen di bawah. Dah, mendingan kita bubar dulu. Kita renungkan nih, Tiko aja sampai berbakti kayak gini sama orang tua kita. Mendingan kita telepon mama kita dulu. Iya, bundaku. Ya, kita telepon dulu, nanya apa kabar, kirimin duit kalau bisa. Amin, banyak cuan. Amin. Pokoknya sehat-sehat buat Tiko dan nongki-nongki semua ya. Yuk kita bubar dulu yuk. Yuk bubar yuk.